Pemirsa, sidang kasus pembunuh Mirna dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali berlangsung sore ini dengan menghadirkan saksi meringankan dari pengacara Jessica. Bagaimanakah jalannya persidangan dan siapa saksi yang meringankan yang dihadirkan dalam persidangan tersebut? Kita langsung bergabung dengan reporter Julita Telaumbanua dan juru kamera Pria Nuryaningsih langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Julita, siapa saksi meringankan yang dihadirkan oleh pengacara Jessica dalam sidang ke-17 sore ini? Ya, Valek, pada sidang kali ini kembali dihadirkan ahli, yaitu ahli yang dihadirkan untuk dapat meringankan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang didatangkan dari Universitas Queensland, Australia. Dia merupakan ahli patologi ataupun organ dalam tubuh, adalah Dr. Ong Beng yang hingga saat ini masih memberikan keterangan dan juga kesaksian untuk dapat meringankan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Di mana sebelumnya pihak pengacara Jessica mengatakan bahwa akan menghadirkan dua ahli pada persidangan kali ini, yaitu satu lagi adalah ahli racun atau toksikologi, namun diperkirakan karena waktu yang terbatas, namun hanya satu ahli yang diperkirakan akan memberikan kesaksian hari ini, yaitu Dr. Ong Beng dari Australia, di mana tadi sidang dimulai pada pukul 14. Maksud kami dijadwalkan pada pukul 14, namun ternyata tadi baru dimulai lebih dari pukul 15, sehingga memang hingga saat ini masih saksi pertama yang dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Vale. Berita keterangan seperti apa yang diungkapkan di persidangan yang bisa meringankan dakwaan Jessica? Ya, ahli dalam hal ini menyebutkan banyak memberi tahu tentang apa itu sianida, di mana yang cukup meringankan terdakwa Jessica adalah terkait dengan bahwa sianida ini itu memiliki beberapa wujud, diantaranya adalah berbentuk gas dan juga garam. Dan kemudian ternyata yang berwujud gas itu lebih gampang bereaksi terhadap tubuh, di mana diperkirakan bahwa jika berbentuk garam seperti yang diduga dikonsumsi oleh korban Mirna, ini tidak mungkin menyebabkan kematian dalam waktu dekat, karena garam yang berbentuk garam dan kemudian dikonsumsi melalui mulut ini harus melewati beberapa organ tubuh, sehingga prosesnya cukup lama untuk kemudian menimbulkan reaksi. Itu diperkirakan lebih dari 30 menit sehingga baru bereaksi ke dalam tubuh ataupun gejala-gejala seperti kejang dan juga sulit bernafas. Namun kenyataannya yang dilihat oleh ahli yang terjadi pada korban Mirna itu adalah setelah hanya 5 menit saja langsung bereaksi yang diduga sianida yang terdapat dalam kopi yang dikonsumsi oleh korban Mirna ini. Selain itu juga ahli menyebutkan bahwa konsentrasi racun dan juga jumlah dosis sianida ini mempengaruhi seberapa cepat reaksi dari sianida ke dalam tubuh. Ahli juga mengatakan bahwa sianida ini bersifat korosif yang dapat mengikis lambung. Ini tidak dijelaskan dalam rekam medis yang diberikan oleh pihak kepolisian, dan kemudian ia telah melihat hasil dari rekam medis yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan juga Rumah Sakit Abdi Waluyo. Ini tidak dijelaskan kondisi lambung Mirna yang telah terkikis karena diduga terkena sianida, dan kemudian juga dalam rekam medis tidak dijelaskan bahwa sel cairan lambung itu seharusnya jika memang terkena sianida sudah tidak berwarna lagi, karena seharusnya jika dalam keadaan normal, sel dari cairan lambung itu jika dilihat melalui mikroskop harusnya berwarna. Namun hal ini juga tidak dijelaskan dalam rekam medis. Jadi hal-hal inilah yang dapat meringankan terdakwa dari ahli yang dihadirkan oleh pihak pengacara pada persidangan terdakwa Jessica Kumala Wongso kali ini. Vale. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Julita. Pemirsa, demikianlah laporan dari reporter Julita Telaumbanua dan juru kamera Ria Nuryaningsih dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.